Baik pemirsa TVRI Parlemen, seperti diketahui bahwa masalah pagar laut kini viral di masyarakat dan polemik munculnya pagar laut ini pemirsa yang berada di perairan Tangerang memicu spekulasi yang beragam. Karena meskipun telah dicabut pemirsa, ini muncul masalah baru terkait dengan sertifikat HGB dan juga HGU yang mana di perairan tersebut sebenarnya kan tidak boleh dijadikan objek kepemilikan dalam bentuk sertifikat. Dan pemirsa, mengapa hal ini terjadi? Apa yang keliru dengan permasalahan tersebut? Saat ini telah hadir bersama saya Bapak Johan Rosihan dari fraksi PKS, anggota Komisi 4 DPR RI. Nih Pak, terkait dengan permasalahan yang viral di masyarakat dan juga menyangkut nelayan kita terkait dengan pemasangan pagar laut di perairan Tangerang ini, dari Komisi 4 sendiri sudah melihat ke sana kan Pak ya? Kemudian tanggapan dari Komisi 4 terkait masalah ini seperti apa nih Pak? Saya pikir pesan Presiden sudah sangat jelas ya, bongkar usut. Nah, alhamdulillah bongkarnya ini sudah mau selesai. Kemarin sudah dimulai bareng-bareng, Angkatan Laut, terus KKP, Komisi 4, ATR segala macam semua terlibat di situ dalam pembongkaran, dan itu sudah dimulai dengan target per hari itu 2,5 kilo. Nah, artinya kalau kita ngitung teratur, maka itu sekitar 10 sampai 15 hari selesai pembongkaran itu. Nah, persoalannya kan ini bukan sekedar fisik pagar, tetapi ini menyangkut soal legalitas, menyangkut soal hak rakyat, hak nelayan, dan juga menyangkut tentang pengelolaan ruang laut kita. Nah, ini kan tiga hal yang perlu diusut gitu. Muncullah masalah-masalah seperti ada sertifikat, ada segala macam. Nah, karena itu saya dan Komisi 4 tadi sudah banyak menyimpulkan, pertama agar KKP segera terus melakukan evaluasi terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan dari pagar ini, baik itu soal fisiknya maupun terhadap hak-hak nelayan. Tentu bukan sekedar membongkar pagar, tetapi kembali memulihkan hak-hak nelayan itu juga tidak kalah penting menurut saya. Yang kedua adalah kita juga meminta kepada KKP agar berkoordinasi dengan aparat dan instansi lain dalam soal penegakan hukumnya, agar semua bentuk pelanggaran dalam pengelolaan ruang laut kita itu harus diselesaikan. Nah, untuk itu kami berharap KKP dan aparat-aparat lain sebagai pasukan dari Presiden ini, saya pesan jangan permalukan Presiden, jangan hilangkan wibawa Presiden, jangan menghilangkan wibawa negara itu dengan kita tidak bisa menyelesaikan persoalan pagar laut ini. Nah ini Pak, evaluasi dari Komisi 4 tersendiri yang mana merupakan mitra dari Kementerian KKP. Ini kan sebenarnya kan permasalahan pagar laut ini mungkin pagar laut itu sudah berada cukup lama di situ, tapi baru viral sekarang karena ada nelayan yang berani speak up terkait dengan masalah ini. Nah ini dari Komisi 4 menduga apakah ada kelalaian dari KKP atau seperti apa nih Pak? Ini bukan kelalaian saya pikir ya, tapi ini memang sebuah settingan dan kita harus membedakan. Saya katakan dalam beberapa kesempatan itu, mari kita jadikan kasus pagar laut ini sebagai demarkasi kita itu atas perpindahan rezim ini. Ya kan? Kelalaian yang mungkin disebutkan oleh banyak pihak itu biarlah itu menjadi peninggalan dari rezim sebelumnya. Tetapi kalau kita melihat semangat dari Pak Prabowo ini yang ingin melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia dan lain-lain sebagai narasi yang beliau bangun itu, ini harus kita jadikan sebagai pagar batas kita ini antara rezim sebelumnya dengan rezim sekarang. Nah, kalau aparat negara seperti KKP, Polair dan sebagainya tidak tahu, itu adalah sesuatu hal yang mungkin. Tapi kita sudah tahu lah dengan persoalan itu. Tidak usah terlalu banyak kita lanjutkan. Sekarang kita meminta pemerintahan sekarang itu agar menyelesaikan ini, bongkar, selesai fisiknya, usut apa yang salah, tegakkan hukum dengan baik, dan kembalikan hak-hak nelayan. Saya pikir itu lebih penting daripada yang lain. Nah, rekomendasi solusi dari Komisi 4 sendiri untuk jangka pendek ini seperti apa nih Pak? Kami tadi sudah memerintahkan KKP untuk segera terus melakukan evaluasi seperti yang saya sampaikan di depan tadi itu, terus berkoordinasi agar semua bentuk pelanggaran dalam pemanfaatan ruang laut kita ini bisa diselesaikan. Dan kita meminta waktu kepada KKP itu untuk melaporkan kasus ini, perkembangan penanganan kasus ini di rapat kerja berikutnya bersama Komisi 4. Ya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Ya.
Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Johan Rosihan, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS, yang mana beliau mengatakan bahwa permasalahan pagar laut ini untuk segera diusut tuntas dan meminta KKP untuk melanjutkan investigasinya sehingga proses hukum dapat dilakukan kepada oknum-oknum yang tadi terlibat dalam pemagaran laut ini. Dan beliau juga menyampaikan untuk segera mengembalikan hak-hak para nelayan kita karena laut merupakan hak dari seluruh warga masyarakat Indonesia. Dan pemirsa, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Nazia Sudirja, kembali ke studio.